Tapi bangsa kita setelah merdeka, seluruh pasukan kemerdekaan yang berjuang di luar sistem kesatuan bersatu dalam TNI, Polri. Akhirnya kekuatan kita menjadi satu. Yang nggak rukun sikat. Dia PRRI Permesta nggak rukun sikat. PKI nggak mau rukun sikat. DITI nggak mau rukun sikat. Ada HTI nggak mau rukun sikat. Ada FPI nggak mau rukun sikat. Boyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat. Mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak. Beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo. Ya Abdul Wahid dari mana? Dari Yai Abdul Halim di Boyo Lali karena mondok. Ya Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban, mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo. Karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Bila perlu air ini dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara akan sepiring. Berjajak kita berdua, tidur pun setikar bersama. Sebagai misalnya Gus Makmun, Gus Ma'arif itu namanya apa? Lah ya sudah tabeut. Mau aja kok ini sudah dapat kabar. Surah umum atau ini sudah dapat kabar. Nah itu loh. Ini dapat kabar dari Lirboyo. Sama itu dari Blok Agung, Lirboyo. Itu semua dulu dapat kabar dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dapat kabar dari mana? Diceritani siapa? Diajari siapa? Diajari oleh Mbah Khalil, mondok di sana. Ya, mondok di tempatnya Kiai Soleh Darat. Mondok di tempat bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Apa Kiai Asy'ari dengar langsung dari Rasul? Ya enggak. Beliau dengar dari siapa? Kiai Abdul Wahid di Solo. Ya Abdul Wahid dari mana? Dari Yai Abdul Halim di Boyo Lali karena mondok. Ya Abdul Halim dari mana? Dari Kiai Sufyan di Tuban, mondok di Tuban. Kiai Sufyan di mana? Mondoknya di tempatnya Kiai Jabar Lirip. Di tempat Kiai Jabar dapat kabar dari mana? Ya Abdurrahman Lasem. Ya Abdurrahman Lasem dapat kabar dari mana? Dari Mbah Pangeran Benowo. Karena Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng dapat kabar dari mana? Dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo kok dapat kabar dari mana? Dari Sunan Bonang karena mondok situ. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel di Surabaya. Mbah Ngampel dapat kabar dari mana? Mondok tempatnya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi dapat kabar dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad Paseh di mana mondoknya kok dapat kabar? Di tempat Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin dapat kabar dari mana? Karena mondok di tempatnya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik dapat kabar dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih mondok di mana kok dapat kabar? Di tempatnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat dari mana? Dari pondoknya Sayyid Ali Kholiq Qosam. Sayyid Ali Kholiq Qosam dari mana? Dari pondoknya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Mondok tempatnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Ada Asegaf, ada Al-Atlos, ada Syakron dari situ. Nah Sayyid Ubaidillah dapat kabar dari mana? Dari bapaknya diajari. Namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kenapa disebut muhajir? Karena hijrah menghindari konflik Banu Hasyim sama Bani Umayyah karena perang berebut kekuasaan. Sayyid Ahmad Al-Muhajir dapat dari mana mondoknya? Dapat dari Sayyid Isa An-Naqib.
Sayyid Isa dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari mana? Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang hidupnya paling susah karena konflik politik, sampai akhirnya membuat sholawat yang kita baca setiap hari, wa asghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Lah ini dulu dapat kabar dari mana? Di tempat bapaknya diajari, namanya Sayyid siapa? Sayyid, ayo bro. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq dikabari Sayyid Bakir. Sayyid Muhammad Bakir diajari sama bapaknya, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita ini diajarkan tentang siratal mustaqim, juga diajarkan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, orang-orang yang sudah kita belajar kepada beliau mati, ninggal. Lah orang Islam kalau ninggal disuruh kuburannya disuruh ngubur, suruh nengok, fazuruha, di situ suruh doakan. Nah, berhubung yang doakan banyak nggak bisa sendiri-sendiri, maka doa bersama namanya setahun sekali khol. Karena kita punya gurunya meninggal ziarah dan khol. Makanya yang tidak punya guru dan tidak ziarah ya tidak khol, karena gurunya langsung Quran sunnah. Ngono tok lho bedane. Jadi kholnya ya di perpustakaan. Wong enggak ada guru, jadi sampean enggak usah heran. Saya tidak khol, ya enggak apa-apa, wong kamu enggak punya guru. Nah, gurumu itu enggak mati. Oh, gurumu kertas. Syekhul Googli enggak mati. Nah, itu bedanya, makanya kita khol. Akhirnya dengan kita khol, kita tahu urut-urutannya. Oh, ternyata zamannya Mbah kok Mbah sampean. Zamannya Gus Makmun, ini sudah zaman sinetron, zaman handphone. Zamannya Mbah Makbul, zamannya Gus Muarif ya sik padha iki ngene. Lah zamannya Mbah Makbul beda. Sing didepi niku sinten? Orang-orang hebat zaman spiritual. Maka Mbah Makbul kondang dengan kemampuan spiritualnya. Sami karena Mbah Makbul belajar tenggene Mbah Khotib, curah kates orang alim yang ahli tirakat. Sampean didoni langsung gudiken sama Mbah Khotib. Eranya belajar gitu, ya eranya sama. Iku lah Mbah Khotib belajar teng Bendo, Pondok Bendo Kediri zaman Mbah Muhajir wis sami isine ngeten niku. Wong zamane beda. Makanya kiai-kiai itu tidak pernah menolak zaman gurunya seperti apa, enggak langsung itu musyrik, itu bid'ah. Kenapa? Sanad ilmunya mengajarkan bahwa ada era yang berbeda, ada ilmu yang berbeda. Lah yang nggak punya guru nggak ngerti zamannya, opo ae musyrik. Suwe-suwe kok lambene musyrik dhewe niku. Lah gitu lah. Ini kesadaran waktu, kesadaran tempat, kesadaran zaman, kesadaran makan. Ya niku. Lha makane kene guru zaman niku. Lah itu ada eranya Mbah Khalil Bangkalan. Terus tadi sampai kula sebut niku wau munggah ana zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo ya zamannya bagaimana Islam baru masuk. Makanya zamannya zaman wali. Lho kok iso zaman wali? Lah niki kadang ono sing takok. Islam masuk ke Afrika oleh panglima perang, Islam masuk ke Eropa oleh panglima perang. Kenapa yang masuk ke Indonesia kok wali? Lah iki ono sing takok. Banyak wali tidak, lah kowe iki ora turunan wali, dadi wis ngerti nek kowe ora bakal paham. Wong munggahmu iku Google. Itu wali. Lah kenapa wali? Karena Indonesia sebelum Islam masuk agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama niku namanya Brahmana. Kasta tertinggi yang sudah tidak takut apapun. Kasta di bawahnya kesatria, para raja, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Wesya, pegawai, gak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra, kastanya pedagang sama petani. Sekaya apapun saudagar dan petani, kastanya Sudra, dia nggak boleh ngomong
agama. Maka kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu bertolak belakang secara ilmiah, karena pedagang tidak boleh ngomong agama. Apalagi kasta di bawahnya kasta paria, pengemis, apalagi di bawahnya ada kasta kucah, copet, tukang ngentit. Makanya kalau ada yang ngentit bansos itu kucah. Nah kasta kucah di bawahnya ada mleka. Mleka itu maling, tapi kalau ketahuan takut lari, tutupi motone. Di bawah itu ada kasta yang paling jelek namanya candala, begal, tapi kalau konangan berani menunjukkan mukanya. Itu kalau mati reinkarnasi jadi tikus. Nah inilah makanya Islam tidak bisa diajarkan oleh saudagar. Makanya pergerakan saudagar tidak mampu menembus Nusantara. Akhirnya yang datang para wali inilah yang sederajat dengan Brahmana, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah terus ada yang nanya, referensinya mana? Buktinya mana wali bekerja? Wali kok petakokno referensine? Wali itu kalau bekerja tidak pakai apa-apa, orang nganggo buku. Karena wali itu kalau kerja langsung online. Download langsung sana di filenya Allah. Namanya Lauhil Mahfuz. Kan Allah sudah melihatkan kita punya file, punya cloud di langit sana. Yang itu orang Yahudi Nasrani menyebut dengan nama Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang menyebut kotak Doraemon. Nah di sana di download qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi langsung download. Makanya kalau download biasanya 10 tahun gini, 15 tahun download. Makanya kita enak karena punya wali, wifi-nya gede. Makanya kalau kita kirim doa, kirim apa, nggak punya wifi, kita pakai wifi-nya wali ila hadratin nabiyil mustofa. Sama seperti kita kirim gambar, nggak punya wifi, cari wifi gratisan ke warung.co.id, sama aja. Nah kalau nyawa, Allahumma ja'al wa ausil sababa maqalatu ila ruhi bibarokati ruhi. Loh niku bisa biasa namanya tawassul. Makanya enak kalau kita pakai wifi-nya wali. Karena apa? Wali itu wifi-nya gede, karena downloadnya lama. Syekh Abdul Qadir download selama tahun. Nabi Muhammad 25 tahun naik turun Gua Hira. Sunan Kalijogo download 3 tahun. Download filenya Lauhil Mahfuz. Nah kita kalau download tidur, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ada ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene lah ya gak punya wifi. Nek wifi ini mati. Makanya kita pakai wifi-nya Nabi ila hadrati. Makanya doa itu bisa dibagi, yang penting pakai wifi-nya Nabi. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, gitu lah. Makanya ada orang, wah doa kok dibagi nggak nyampe. Ini orang kuno ini, padahal kelihatannya pinter. Lo kok bisa? Lo jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Di sepak bola kan kita nggak perlu nonton Liverpool, cukup nunggu bagian gratis di depan TV-nya masing, tungguin aja gini. Yang penting nanti di sana ada yang nonton, di syuting, hasil syutingannya dinaikkan satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Itu makanya di dunia spiritual, makanya kiai-kiai itu doa-doanya kiai itu downloadan semua. Kiai bikin istighosah itu downloadan sana, bukan ngarang sendiri. Maka daripada sampean ngarang, mending pakai doanya orang dulu, hasil downloadannya ada hak ciptanya niku. Orang ngarang sak senenge dhewe teko Google. Nah itu. Nah di era wali inilah kita tahu, oh ini zaman bagaimana membawa misi Islam ke Indonesia. Itu sekitar tahun 1400 sampai 1500. Ternyata begitu para wali masuk sini, loh kok wongnya wis pinter-pinter. Ternyata orang Nusantara bukan orang bodoh, sudah punya agama,
punya peradaban. Masuk ke sini ketemu Sriwijaya, masuk ke Jawa ketemu sama Majapahit. Orang Sriwijaya sama orang Majapahit itu orang aneh dulu. Kalau habis makan, piringnya itu nggak perlu dicuci, buang langsung ke sungai. Makanya nggak ada seksi korah-korah heran duwe. Nggak ada seksi cuci piring, saking kayanya. Wangsa besar yang dibangun oleh Wangsa Sailendra namanya Balaputra Dewa, sana dibangun oleh Wangsa Isana, kakak beradik. Yang satu bangun kawasan timur, yang satu bangun kawasan barat. Loh, ini kan kadang kita nggak ngerti, dia mengerti itu. Wong PKP belajar. Lah iya. Bagaimana Jongjong Sriwijaya, kapal-kapal Sriwijaya waktu itu menjadi idola bagi kapal-kapal ketika berlayar ke negeri Cina, ke negeri Eropa. Karena kapal Sriwijaya itu panjangnya 75 meter, lebarnya 25 meter. Itu kapal zaman segitu. Karena di sini kayu jati masih besar-besar. Orang sini menyebutnya kayu tenam besar-besar. Masih ada. Lah orang sana kayu paling gede pinus. Makanya remek ketika ditabrak kapal-kapal Singasari dan kapal Majapahit. Mongolia kapalnya pinus, pruk gitu. Sana terbiasa perang gurun, pakai baju besi. Begitu masuk sini dicemplung no banyu, ya kelep wong kelambi besi. Orang di sini pakai cawet, ya kan? Ibu-ibunya cuma pakai telasan gitu kan. Ini tok ayo. Rambut kuncung. Iya. Loh, makanya saya tuh kadang saya ajak ke sini, tak tunjukin. Anak-anak saya selalu setiap tahun tak ajak ke sini. Tunjukin ini makam nenek moyangmu ini, sejarah nenek moyangmu, tak tunjukin ke Sriwijaya kemana. Makanya saya kalau ke sini nanti sampean datang. Biasanya saya call di rumah itu, tak boleh ke sapi mau 10 tak boleh ke. Makan semua biar orang-orang di sana juga ngerti bahwa di sini ada orang NU itu. Iya. Sebelum menjadi transnasional kemana-mana, tunjukkan bahwa kita punya kekuatan di kampungku sesuk ya. Iya, boleh no sapi. Nggih, barusan nggih. Iya lah itu baru. Ini lagi wong kita ini mana kau ini? Tidak terti kok. Iya, tapi kalau diteruskan nggak bisa. Saya pernah satu ketika ke pasar, terus sama mertua. Aku pergi dulu. Kau nak cari kunci di pucuk doa ke? Pucuk doa ke itu apa? Apa pucuk doa sehari itu? Tak cari ternyata pucuk doa itu pintu. Di atas pintu, ya Allah. Nah, saya juga sekali dimarahi gara-gara. Nah, sinilah, pijitlah aku nih. Pala entuatku sakit. Saya kan nggak ngerti pala entuat, tapi pijitlah punggungnya. Marah-marah, yang sakit bukan punggung, pala entuat. Pala entuat apa? Nih, lutut. Loh, semua harus tahu. Makanya penjenengan orang-orang PKP mesti ngerti sejarah kekuatan bangsa ini semenjak dulu ada sejarah-sejarah besar yang dimiliki bangsa Indonesia punya. Lah kita tahu di atasnya. Makanya para wali ketika masuk ke sini nggak sembarangan. Maka prinsip yang dipakai adalah prinsip mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka Islam ditanam. Karena apa? Sawah milik orang. Sawah milik Majapahit, sawah milik Singosari. Orang sini lagi nanam padi, kita nanam pisang, dicabut. Makanya kalau nanam sesuaikan dengan budaya yang ada, akhirnya ditanamlah. Orang kayak saya mestinya ditanam dengan syaikhun, ustadzun, ditanam dengan nama kiai. Ya gabung-gabung dikit, karena kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, ada. Musola ditanam dengan langgar, tilmidun muridun ditanam dengan santri, sholat ditanam dengan sembahyang. Akhirnya semuanya paham pelan-pelan, nggak perlu emosi langsung enggak. Akhirnya sampai sekarang akhirnya itu dicontoh. Tanamannya itu namanya beda. Makanya jangan heran orang nanya Honda keluarnya Mio, nggak apa-apa. Hondamu apa? Mio, biasa. Ya kan?
Orang nanya Aqua, keluarnya Ades biasa. Ya kan? Oh, semua sama. Orang nanyanya apa? Panasonic, keluarnya Sanyo. Tuku Sanyo, semua Sanyo keluarnya Panasonic. Itu beli softtek, dapatnya bisa Avail, bisa apa? Saya hafal mereknya, bang, istri saya perempuan. Kadang tak deloki mereknya apa tau ngono, kok rodok wangi, kan ono iki. Lah iya. Dan makanya kita nggak usah heran kalau lebaran ibu-ibu biasa bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Itu hanya ada di Indonesia. Lah itu berjalan. Setelah proses seperti ini terjadi, apa yang dilakukan oleh para wali? Para wali melihat manusia berbeda-beda tapi rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak lagi berbicara kafir muslim, enggak. Kalau kita berbicara kafir dan muslim ribut lagi, maka kemudian apa yang namanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila akan putus dan berantakanlah lagi. Akhirnya menghadapi manusia seperti ini, apa yang dilakukan para wali? Mengelompokkan, menamakan, menyatukan semua perbedaan dalam konsepnya Rasulullah. Apa konsep Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang saling bertanggung jawab. Semuanya adalah dalam konsep perbedaan tapi bertanggung jawaban. Manusia yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Maka konsep ra'iyah ditanamkan di sini, maka kemudian dengan ra'iyah kita bersatu walaupun berbeda-beda. Akhirnya ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa Rasulullah. Jadi Indonesia bukan people, bukan Vox Populi, Vox Dei. Kalau Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya kita menolak khilafah, karena khilafah begitu dia mayoritas dia diktator. Tapi konsep ra'iyah atau rakyat, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, tapi kita akan selalu menganggap bahwa yang lain bisa hidup bersama, yang penting saling bertanggung jawab. Itulah konsep ra'iyah yang sekarang menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lha kita disampean iki aja ngufar ngafirno wong. Wong ra'iyah kok ngufar kafirno. Ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, bersekutu semua walaupun berbeda-beda. Akhir lahir konsep musyarakah yang diserap bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau sudah masyarakat yang berbeda-beda pasti maunya berbeda-beda, musyawarahkanlah, maka lahir konsep wasyawirhum fil amri menghasilkan konsep musyawarah. Itu konsep Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia negeri togut, kon mrene tuapuk lambene. Ini konsep. Loh, makanya ketika semua manusia sudah datang di sini ketemu, ternyata manusia sudah punya agama yang berbeda-beda. Agama yang berbeda-beda harus diakui. Karena kalau kita tidak mengakui agama yang berbeda-beda, akan ada permusuhan yang nggak ada ujungnya. Sebab kalau sudah masalah Tuhan terjadi, nggak ada wasitnya. Kalau ribut masalah tanah selesai dengan BPN, ribut masalah teritori selesai dengan TNI Polri, ribut apa selesai dengan hukum tata negara dunia, ribut masalah duren asli atau tidak selesai dengan lidah. Tapi kalau sudah ribut masalah Tuhan, nggak ada satupun yang bisa menghentikan. Maka harus kita akui ketuhanan yang Maha Esa, sebuah prinsip dasar berbangsa dan menjadi manusia maju. Kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, jangan lupa bahwa dengan ini kemanusiaan kita pasti akan dihargai oleh yang lain, karena semua manusia bertuhan dan kita akui ketuhanannya masing-masing. Maka kemudian kemanusiaan akan tumbuh, dan disitulah keadilan dan keadaban dan peradaban. Kalau itu sudah terjadi, baru ada namanya persatuan. Lah kalau sudah persatuan, kembalikan kembali kepada apa? Bahwa manusia berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Maka kemudian prinsipnya adalah
kerakyatan, bahwa kalian harus mengakui yang berbeda-beda. Tapi kalau kamu mau menang dalam perbedaan karena memahami konsep yang berbeda, kerakyatanmu pimpin dengan hikmah, bukan pimpin dengan hawa nafsu, bukan dipimpin dengan senjata, bukan dipimpin dengan kemarahan, pimpin dengan hikmah, kejernihan hati, kelembutan hati, kebesaran jiwa. Seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sing iso gawe ngono sapa? Orang sekarang ndak bisa togut. Bangsa kita melewati sebuah falsafah yang luar biasa. Pimpin dengan hikmah, pimpin dengan bahasa Al-Quran yang paling dasar. Orang mau masuk ke agama Allah, kalau sudah dengan hikmah yang bijaksana, bahkan wali pun harus bijaksana. Nah kalau sudah bijaksana, ada apa-apa musyawarahkanlah. Kalau musyawarah terlalu banyak, perwakilan, kalau itu tercipta maka akan ada keadilan sosial bagi seluruh ra'iyah Indonesia. Itu Pancasila. Makanya kalau sampean megang Pancasila pasti jaya, karena menghargai setiap manusia, dan kita bisa berada di situ tanpa ada perubahan sikap yang menghancurkan kita semua. Makanya dunia itu aslinya butuh tenang. Sampean pikir terlalu Yahudi yang melakukan perang, kata siapa? Yang perang itu orang Amerika. Yahudi juga pengen bangsa dunia itu damai, karena bagi orang Yahudi kalau damai perdagangannya lebih maju. Kalau perang hanya roket yang laku, hanya tank yang laku. Tapi kalau damai, alis laku, idep laku, benges laku, sempak laku, katok laku, semuanya laku. Ketika Amerika masih sibuk perang, Cina mengambil alih. Bukan perang yang dia pikirkan, tapi teknologi perdamaian. Dia produksi tisu, dia produksi sedotan, dia produksi lipstik, dia produksi benik, dan akhirnya produksi yang kecil-kecil mengalahkan yang besar. Dan hari ini Cina berani bertarung dengan Amerika. Ketika Amerika punya konsep pertukaran dunia yang namanya Amazon, dihadang sama Alibaba. Ketika mereka punya konsep perdamaian, konsep teknologi dunia yang namanya WhatsApp, dia hadang pakai WeChat. Ketika dunia punya sistem informasi namanya Facebook, dia hadang pakai QQ dan ren. Kenapa? Karena dulu Cina pernah mendaftarkan hurufnya, diakui menjadi domain internasional, sehingga seluruh kebijakan elektriknya, teknologi digitalnya bisa dipasweti dengan huruf Cina. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita punya huruf yang didaftarkan dalam domain internasional. Makanya kalau ada cerita Cina ini anti Islam, jangan percaya. Ini perang agama sekarang antara Ukraina sama Soviet. Ini kesalahannya Ukraina. Iya, dia berada di negeri Soviet, tapi dia mau ikut Eropa. Meskipun saya menjadi kepala desa, ada kampung bagian dari saya, tiba-tiba dia nggak mau patuh sini, lebih patuh sama orang. Tak gecek ya aku. Ini masalah teritori, masalah kedaulatan negara. Makanya kalau sudah seperti ini, negara harus kuat. Cina nggak pernah ribut agama. Dari dulu Cina udah nggak ngurus agama, yang penting manusia itu produktif. Cina mau agamanya apa saja, yang penting produktif. Karena bagi Cina kalau Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan terlalu berkuasa, dinaiki sun gokong, diobrak-abrik kekuasaan Tuhannya sampai Tuhannya ngungsi. Coba ayo. Kok tiba-tiba di kepala kita masih berpikir bahwa Cina itu anti Islam atau agama? Kamu pasti kena hoak. Korban micin. Yang jernih pikiran kita ke depan sana. Ya itulah. Makanya kita jelas ke sana, keberpihakan kita mau kemana. Yang lain sudah biar diurus sama bangsanya sendiri. Kita ngurus bangsa kita sendiri. Kita bangga dengan bendera Filistin, tapi anti bendera merah putih. Kemanapun kita bawa bendera Filistin, tapi gudikan lihat merah putih. Filistin biar diurus sama orang Filistin. Setelah merdeka dia nggak bisa rukun. Mestinya Hamas, Fatah dan Hizbullah itu rukun, tapi seluruh pasukan kemerdekaan tidak rukun setelah merdeka. Makanya dia tidak kuat. Tapi bangsa kita setelah merdeka, seluruh pasukan kemerdekaan yang berjuang di luar sistem kesatuan bersatu dalam TNI
Polri. Akhirnya kekuatan kita menjadi satu. Yang nggak rukun sikat. Dia PRRI Permesta nggak rukun sikat. PKI nggak mau rukun sikat. DITI nggak mau rukun sikat. Ada HTI nggak mau rukun sikat. Ada FPI nggak mau rukun sikat. Loh, masalahnya apa? Boleh berbeda-beda tapi yang rukun. Wong Indonesia cuma minta rukun aja, kok gak minta apa-apa. Nah itu. Loh makanya babi sih. Dari itu tugasnya TNI Polri. Jangan sampai TNI Polri melihat seperti itu diem. Karena kami hanya bisa berbicara masalah agama. Karena watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Kalau sudah berbicara keamanan bangsa dan negara, dia yang akan menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini terjaga, hidungnya nggak rusak, kepalanya nggak pecah karena perang, jaga. Kedokteran, departemen sosial jaga manusia. Nah manusia kebaikannya menjadi sempurna kalau tahu amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat urusannya kiai, manusia yang baik urusannya negara. Tapi baladil amin urusan TNI Polri. Manusia yang baik rusak, agama yang baik rusak tanpa keamanan bangsa dan negara. Maka manusia yang baik, agama yang baik akan terjadi kalau terjamin keamanan bangsa dan negara. Jadi jihadnya TNI Polri menjaga keamanan bangsa dan negara. Jihadnya kiai sholat duha, sholat tahajud. Maka sampai jangan kesel-kepen nanti bubar. Waktunya duha ya duha, jangan jaga. Kita biar aja kiai tak dongakno muga-muga polisi ini kuat, muga-muga TNI-nya kuat. Apa? Itu yang menjamin keamanan bangsa dan negara. Arab bagus-bagus orangnya aksani takwim, agamanya bagus tapi rusak dua-duanya karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Kita manusianya biasa-biasa aja, agamanya biasa-biasa aja, tapi terus berkembang menjadi yang baik. Yang baik karena apa? Kita punya keamanan bangsa dan negara, kita mampu menciptakan baladil amin. Di situ kita punya Pancasila, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Loh, kita punya itu, makanya sampai bisa ini terjamin. Gini coba pengajian gini di Suriah di roket, sampean pengajian gini di Afghanistan bubar wis dibedel, di sini nyantai sampai lucat itu. Ini kenapa? Tercipta baladil amin. Maka TNI Polri tidak boleh lemah dalam hal ini. Pimpin bangsa dan negara, jaga kestabilan, jaga keamanan bangsa dan negara. Baladil amin tugasnya sampean. Aman wa amilus sholihat tugasnya kula. Manusia yang baik dijogo karo kedokteran, karo vaksin itu. Lho nggih, ha tugasnya Gus Makmun. Amin. Amin. Nah, tugasnya Makmun. Karo Gus Marim. Amin. Amin. Nah, kiai-kiai Rois Suriah. Amin. Amin gitu aja. Itu tugasnya aman gitu. Loh. Lah itu bangsa. Maka jangan heran, makanya di eranya wali kita tahu naik lagi di era apa? Di era Sayyid Ahmad Jalaluddin, konflik antara Aman sama Campa. Itu Hindu sama Buddha perang habis-habisan di situ. Yang diminta menjadi ketua resolusinya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Diambil menantu, maka keturunannya punya gelar Rahardian atau Raden. Di atas itu kita bisa lihat kenapa ada nama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, kenapa ada wa asghilid dhalimin bid dhalimin, kenapa ada sampai Sayyidina Husain dipenggal karena berebut kekuasaan politik dalam konsep khilafatul mukminin. Karena kalau era sahabat saja sudah ribut seperti itu, maka kemudian jangankan era sahabat, jangankan era kita, era sahabat bahas khilafah aja ribut. Maka kita ya sudahlah, itu nggak usah kita bahas. Yang sana ini harus ditegakkan khilafah. Begitu mau menegakkan di Mesir digantung sama orang Mesir. Begitu mau menegakkan khilafah di Yordan digantung sama orang Yordan. Begitu mau menegakkan di sini marah-marah.
Ini bendera tauhid. Kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid. Ini liwat dan roya nggak seperti itu, tulisannya nggak kufi begitu. Nggak mungkin bendera perang kok segede itu, kecil-kecil di bawah begini. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku bikin bendera seperti itu ada, tapi untuk nutupi orang mati. Tapi kamu kalau anti la ini anti la ilaha illallah, enggak, saya tahlilan tetap la ilaha illallah. Banyakan saya sebut karena apa? Kazar'in, seperti tanaman. Bendera kita apa? Kita tetap merah putih. Loh itu, kamu anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan la ilaha illallah. Jangan kamu anggap kalau aku anti bendera la ilaha illallah, aku anti la ilaha illallah. Enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap bawa palu. Loh. Karena kita tahu di era itu bahas khilafah bunuh-bunuhan, karena mukhotabnya wa ulil amri minkum, tadinya adalah kaum muslimin. Setelah kaum muslimin pisah-pisah banyak organisasi, kira-kira siapa yang mau memimpin, yang menjadi kumnya siapa? Pasti ribut. Akhirnya ya sudahlah, khilafah nggak usah kita bahas, wong khilafah itu tanda kiamat. Karena itu tanda kiamat, nggak usah ditunggu-tunggu, nanti kalau waktunya kiamat ya datang sendiri. Seperti uban itu tanda tua, nggak usah kamu tunggu, kalau waktunya tua ya datang sendiri. Akhirnya mereka karena ini nggak bisa, ini khilafah, ini tanda kiamat, akhirnya biar nyambung dengan tanda kiamat, maka mereka bikin ustadz ahli kiamat, didekatkan kiamat sudah dekat, seolah-olah khilafah takririyah biar nyambung dengan khilafat alamin hajin nubuwah. Nggak nyambung. Makanya ini kiamat sudah dekat, dajjal sudah keluar. Kalau dajjal keluar itu sapa ndi? Karena nggak ketemu dajjalnya, akhirnya kiai didajjalno. Kiai Said Akil dajjal, Kiai Ma'ruf Amin dajjal, bahkan saya pernah dibilang dajjal sama mereka. Ya karena ngawur, karena mereka nggak pas gowo-gowo barang, mikulnya berat, mau ditaruh susah, akhirnya ditaruh di mana-mana suka-suka dia, yang penting musuhnya. Itu kiamat sudah dekat, tunggu ya, tanggal 15 nanti bulan Ramadan tanggal 15 hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Udah, akhirnya dijual lah hartanya, dipasrahkan pada panitia hari kiamat, nggak jadi. Berapa kali orang ditipu? Imam Mahdi sudah turun. Akhirnya sampai orang Mekah namanya Juhaiman al-Utaibi tahun 79 menobatkan Muhammad bin Abdullah di samping Ka'bah, disebut Imam Mahdi. Akhirnya perang di Mekah, ada hari Jumat, tidak ada sholat Jumat tahun 79 bulan September. Maka orang kalau baca sejarah, ini corona tidak ada sholat Jumat di hari Jumat. Halan biyen sono ning Masjidil Haram, meng kowe ra maca kowe. Mangkane kiaimu Google angel. Lo apa itu macam-macam dulu terjadi apa-apa. Orang perang, setiap perang kalah lari ke Ka'bah. Padahal nggak boleh perang di Ka'bah. Lah kalau gitu oposisi ngawur, berlindung atas nama agama, diserbu aja langsung zaman segitu. Sama akhirnya Ka'bah kan naik pelintang, Ka'bah ambruk dibangun lagi. Ini biasa, jangan anyar. Suku Bani Koromito pengen lihat Bani Koromito itu dari pedalaman Mekah, kok semua orang datang, ini kenapa sih, ada apanya? Lihat orang tawaf ini, ternyata setiap orang tawaf itu menuju Hajar Aswad. Oh, berarti yang paling hebat di Mekah ini Hajar Aswad, berarti kalau bisa tak curi aja. Akhirnya Hajar Aswad itu dijugil sama Bani Koromito, bawa lari ke kampungnya, hilang 32 tahun. Orang tahu kerungu kayak gini. Makanya makanya kita sudah nggak bisa ngomong gitu. Awas, Syiah itu adalah pengikut Sayyidina Ali dari Persia, pengikut Sayyidina Husain dari Persia. Kenapa orang Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali? Kenapa orang Iran atau Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain? Karena Sayyidina Husain itu menantunya Raja Persia, namanya Rustum. Orang Jawa menyebutnya Rustam. Nah, itu Raja Persia mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya setelah Sayyidina Husain diambil menantu Raja Rustum masuk Islam. Tapi sebelumnya Majusi. Orang Majusi itu menyembah api Majusi dibangun
kan tempat tinggi namanya manaro. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang, manaronya ditaruh depan masjid. Setiap orang lihat manaro depan masjid kok bagus, maka setiap orang ketika bangun masjid bangun manaro. Sampai Sumatera namanya menara, sampai Jember jenenge menoro. Yudong ngono lho. Lah ini makanya kiai-kiai nggak mau diajak. Oh wis tahu. Oh ini malah kita sudah, karena apa? Di sanad ilmu kita itu tahu di generasi ini generasi dan kita selalu pengen hidup secara bersama-sama, karena bagaimanapun agama itu membangun kebersamaan. Maka akhirnya kita khol bareng-bareng karena kita punya guru, punya sanad. Kita mencontoh Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup bersama sahabat, para kiai warasatul anbiya ini juga membangun tempat untuk bersama-sama hidup dengan santri, makan bersama, tidur bareng, rumahnya sama, berbagi rezeki yang sama. Itu sama dengan Rasulullah dan para sahabat, seperti juga sekarang kiai dan santri. Jadi pondok pesantren itu sesungguhnya adalah prototipe hidupnya Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah itu kalau diomeli garwane sahabat denger, sama dengan sekarang kiai diomeli nyaine, santri juga denger. Jadi sunnah Rasul yang paling berat adalah membangun kehidupan dengan para sahabat, dan itu dicontoh oleh para kiai membangun kehidupan bersama santri. Kalau sunnah jenggot gampang asal jangan dipotong panjang sendiri. Kalau sunnah cingkrang gampang asal dipotong tinggi sendiri. Sunnah makan 3 jari gampang. Kalau kurma ya bisa, kalau soto ya kocar kacer, udah gitu. Sunnah paling berat itu nyontoh hidup bersama sahabat, itu dicontoh para ulama. Makanya pembelajaran para ulama komplit, karena selalu hidup dalam kurun waktu apa? Bukan semata-mata tarbiyah, tapi percontohan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kiai juga dicontoh sama santri. Makanya santri ini contoh apa saja ada. Makanya ilmunya Rasulullah sampai ke tangan santri masih komplit. Tasawuf masih ada, kalam masih ada, fikih masih ada. Arab tidak ada pesantren, tasawufnya hilang, kalamnya hilang, tinggal fikih. Orang Eropa pesantrennya nggak ada, tinggal kalamnya, fikih sama tasawufnya hilang. Afrika nggak ada pesantren, maka kemudian tasawufnya ada, fikihnya hilang, kalamnya hilang. Tapi di Indonesia terjaga Islam yang masih komplit, fikih, kalam dan tasawuf, karena di Indonesia ada pesantren. Dan sebentar lagi orang akan belajar secara komplit, mereka akan datang ke Indonesia. Nah itu tugasnya sampean nanti ketika tamu-tamu datang. Sampean ini apa? Tim penyambut tamu apa namanya? Servis apa? Bukan cleaning service. Pokoknya bagian nyambut tamu lah. Dunia sedang bergerak ke sini untuk belajar Islam di sini. Nah sampean ini apa istilahnya nyambut tamu itu? Sampean inilah nanti masa depannya akan ke sini belajar. Itu komplit di sini. Makanya Islam di sini tambah bagus. Makanya kalau ada yang mengatakan ulama dinistakan, cari sopo. Ulamamu memang kriminal. Ulama NU nggak ada yang kriminal, enggak. Ya. Nah, itu kan jelas urusannya. Memang negara bodoh. Emang polisi ngawur, ya enggak. Nah inilah yang terjadi. Makanya pesantren ada lah. Sampean silahkan ngambil ke pesantren. Kalau nggak bisa ngambil sendiri anaknya, biar cari bekal di pesantren. Biar ada bekal untuk pulang kembali kepada Allah lah. Di pesantren terserah. Ini grosiran, sampean mau ikut grosir ya nggak apa-apa. Mau grosir Quran berarti sampean harus belajar 30 juz. Kalau grosir Quran nggak kuat ya sudah jadi pengecernya aja. Kiai saya nggak kuat kalau 30 juz, lah kuatmu apa? Yasin tok ya nggak apa-apa. Kiai punya toko kecil untuk ngecer Yasin, namanya Yasin
Yasinan. NU punya. Kiai kalau Yasin kepanjangan, saya cuma mau ngambil kulhu falaknas. Kiai punya, NU punya toko kecil untuk membagi tahlil, membagi Quran falaknas, namanya tahlilan. Kiai keberatan, kiai masih banyak, saya cuma mau ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di pondok sini diajari nyuwuk loro untu. Paket minimalis ada, paket irit ada. Kalau itu masih kepanjangan, saya mau ngambil paket super irit. Kiai apa? Oh ya sudah, kamu kalau dipanggil suamimu jawaban nun. Itu Quran. Monggo, makanya pesantren itu enggak terus kemudian 30 enggak. Wong itu kelasnya pengecer. Kalau pemburu datang pasti dikasih seayat, dieceri apa? Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Kalau tukang kelahi kesini pasti dikasih eceran seayat. Idza batostum jabarin. Kalau putus cinta pasti dikasih satu ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lu dikasih semua. Kalau tukang pijet pasti dikasih awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza waqasimum mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala ma yakhluqu ma yaramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Kalau yang suaminya apa istrinya cerewet biasanya, kiainya datang santrinya dikasih sumum bukmun yubhaumlah. Semua dikasih eceran-ecerannya, nggak usah, tinggal datang. Nggih mau terserah, ambil di sini paketannya untuk bekal kembali kepada Allah. Mau sholat komplit di sini. Kalau mau komplit, sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu ashri, sholli fardhu maghribi, sholli fardhu isya'i, sholli fardhu subhi. Mau lebih komplit, usolli sunnatat tahajjudi, usolli sunnatat dhuhri qobliyatan komplit. Saya mau paket hemat, pasti diajari usolli fardhu jum'ati. Lebih irit lagi, pasti diajari usolli sunnatal idul fitri, rakaat pasti. Tahunan berarti enggak mau belajar menyebut asma Allah, datang ke kiai. Kiai, saya mau menyebut asma Allah, belajar, tolong ajari toreko. Pasti diajari, itu pasti diajari. Nah, nanya kalau sebelum diajari, kiai, kalau saya mau belajar toreko di sini, mau baiat, tolong ajarkan saya wiritan. Wiritannya berapa kali sehari, kiai? 100 kali. Ya Allah, kiai nggak kuat, kiai, kalau 100 kali. Nah, kuatmu berapa? 5. Nah, yang 95 siapa? Penjenengan. Gitu aja. Lah itu tugasnya kiai. Kalau kiai kok bilang wiritannya 10.000, sampean bilang saya kuatnya 10. Yang 9.990 siapa? Penjenengan, kiai. Kiainya kobil tuh ngono tak tompo. Enak, kiai dibebani santri wiritan berapa juta terima. Karena kiai punya cara. Kalau terlalu banyak pesanan wiritan, jumlahnya miliaran, kiai wiritannya gampang. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Itu jumlahnya triliunan. Subhanallah adada ma khalaqallah, sesuai dengan hitungan apa yang diciptakan Allah. Banyak sekali itu sudah. itu ikan salaut aja udah berapa triliun itu, turah udah. Makanya kiai itu kadang kalau di pasrai wiritan banyak kok nyantai kiai ini. Santri ini metenteng ini kok kiai ini nyantai. Lah kiai punya adada ma khalaqallah. Makanya enak. Iya, dan kiai itu memang rajin wiritan. Itu kenapa setujui kiai itu wiritannya sekali aja. Ya Allah, adada ma khalaqallah cukup. Tapi kenapa kiai itu rajin wiritan? Sampean pengen ngerti. Karena kiai nggak punya pilihan lain. Kiai nggak punya pilihan lain. Kenapa? Kiai itu sering diomeli sama bunyai. Mau masuk rumah nggak berani. Mau tidur ngisor beduk kok ya ora pantes. Gaple kok ya ora pantes. Dadu apalagi, dangdutan apalagi, ya sudah akhirnya wiritan. Jadi nggak jelas bedanya khusyuk sama kepeksa. Nah, karena kepaksa atau didolimi, maka doanya kiai itu
manjur, kelihatan nggak kerja, tahu-tahu punya mobil. Mana tuh itu kiai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seneni bojo terus ya Allah. Foto Pak lagi udut, apa udut lagi? Lelena. Lihat HP rada ayu sithik, sapa iku? Pateni. Lah sampean iki kiai kabeh. Kiai itu gayane kaya singa. Tapi sing dirabi ku ya singa padha mawon. Nggih, makanya ana cerita singa niku nikah, ada pernikahan singa. Singa paling gagah menikah sama singa betina. Nah, tengah-tengah pesta pernikahan, tahu tuh ada kucing ngelompat. Cung gitu, ngeong. Ngamuk semua, kucing nggak tahu diri. Raja singa lagi nikah malah seperti itu. Akhirnya ditangkap kucing ini. Tunggu dulu, saya mau bilang sama tuan singa. Apa? Dulu saya juga singa sebelum menikah. Tapi setelah menikah saya jadi kucing. Bukan saya mau pesan. Loh, kayaknya Pak Jenderal juga sama deh. Sama aja. Sama aja. Saya itu kalau udah bilang kutujah nanti udah selesai. Nah. Jadi sebenarnya kita ini laki-laki lebih juga berani, Bu. Tapi yang di rumah itu lebih berani, nantinya nggak jadi. Nah itu, makanya kita ini kiai ini punya mekanisme adama khalaqallah hanallah adama khalaqallah gitu. Nah terus kalau ditanya, loh kok wiritanmu kok titipno saya, ini gimana? Loh, penjenengan kan sopir, saya kan penumpang. Penumpang itu yang penting naik, tidur ngorok sampai tempat. Nah yang nyopir kan kiai lah yang nanggung wiritan gitu. Lah itu rumusnya, makanya sampai jangan malu datang ke kiai minta wiritan kiai. Nanti diajari ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Diajari. Lah makanya, lah untuk apa? Untuk bekal ke sana. Karena apa? Orang kalau sudah belajar, kalaupun mati yang diampuni oleh Allah karena sudah belajar. Makanya kalau ngaji kayak begini datang. Enggak usah melek, enggak apa-apa. Kalau datang ngaji kok matanya melek, berarti matanya ngaji. Kalau kupingnya denger, berarti kupingnya ngaji. Lah kalau tidur berarti nggak denger, nggak melihat, jadi mata dan kuping nggak ngaji. Lah terus ngajinya di mana? Di bokong. Lah kalau dihisap mana matamu ngajinya? Nggak ada ya Allah. Kuping nggak ada, wong tidur. Lah terus di mana ngajimu? Di bokong nggak ada ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum, hitung bokongnya. Begitu dihitung bokongnya, oh iya bokongnya ada bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Hah? Bokong toh ya Allah. Lah ini kiai itu makanya enak. Bagi yang nggak bisa baca Quran, kiai bikin semaan Quran biar yang nggak bisa baca Quran denger Quran. Itulah. Besok kalau mati ditanya Quranmu mana, di mulut nggak ada ya Allah, di telinga ada ya Allah karena pernah dengar ya telingamu masuk telinga tok ya Allah gitu. Itu makanya kiai itu punya mekanisme banyak, karena ulama itu adalah berhadapan langsung dengan masyarakat paling bawah, makanya harus dikasih bekal, diajari sholat Allahu Akbar. Tapi yang paling bawah ini wong kelasnya kelas pengecer. Ketika dipanggil sholat zuhur jam 12, dia masih di sawah. Maka karena masih di sawah, kiai yang nunggu adzan zuhur setengah 2 atau jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak datang Rabbana ya Rabbana. Masih nggak datang, capek nunggu. Karena ada satu yang datang malah rokokan dapat masjid. Kiai ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau sudah nggak tahan karena capek, diurugi anjang lebar lagi. Lah itu, makanya kiai itu tahu santrinya ini pengecer. Ketika sholat pun juga sama, tahu kalau matanya santrinya ini belum bisa sholat, makanya kiai nggak ada. Kiai kok takbirnya Allahu Akbar, nggak ada, mata santrinya kiai ku nyetop popo gitu kan. Maka kiai memilih yang Allahu Akbar.
gitu. Termasuk sholat, nggak ada kiai kok sholat terus gini-gini. Lah wong tahu santrinya itu kakinya kalau kesenggol jingkat, nek digerayangi ku tidak. Loh itu sesuai, makanya kiai itu enak. Sampean makanya diajak sholawatan. Ya sholawatan cara santri. Kalau yang santri pesantren yang sudah di pondok ya enak. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Itu yang santri. Yang orang kampung yang senengannya masih sambil masak ngrungokke dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rafi'ul salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah, ya narap cerita. Nah kan tahu, yang Sunda ya gaya Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya, sudah. Ya Rafi'an syaniwan, madafatan ya jirata, ya uhailal jum, eslilin macece. Ya kan itu udah. Yang hobi India, ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Mantap. Al-Fataya jiratal, ya wailal jum, nahnu jiranum ala milik zat ariful babaha wasafa wal baik tumhi homat harui tumhi hulu. Itu India sampai kata-kata. Makanya indah kehidupan Islam di tangan para ulama, pewaris nabinya, tahu sejarahnya, tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di level paling bawah. Makanya NU itu semakin besar karena seluruh penumpangnya naik karena ahli sunnah wal jamaah. Berdoa juga nggak lupa. Ketika ahli sunnah wal jamaah ngajarkan doa, jangan lupakan kamu punya jamaah. La tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Ini ada. Nah itu makanya kalau doa ya tidak tercerai-berai, tetap bareng untuk menjaga perbedaan ini tetap utuh. Maka doa cara ulama pun bareng-bareng. Yang pinter yang doa, yang lain amin. Ini biasa. Kalau kelamaan amin. Baru kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng cari 10. Kalau sudah banyak sekali yang minta berdoa, ayo
seluruh jamaah kita ajak kemana? Ke alun-alun Oku Timur. Begitu sampai di alun-alun Oku Timur, istighosah, semuanya datang, jamaahnya ikut semua, jamaah jual tahu ikut, jamaah jual pelembungan ikut, terop ikut, sound system ikut, degan ikut, aqua ikut, panggung ikut, roda ekonomi berputar, bangsa dan negara semuanya berjalan secara bersama-sama. Istighosah lo ikut. Ini gue cara jaganya ini bukan kemudian tercerai-berai. Orang apa? Sholawat itu kan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan sholawat. Tapi di tangan para ulama, ayo bareng-bareng jamaahnya ikut sholawat semua yang teteng yang yang Jawa ayo berangkat semua. Tiba-tiba yang ikut semua, seluruh jamaah ikut. Nggak muat di Pondok Darussalam, dibawa ke alun-alun Oki, ke kabupaten, semua ikut. Begitu semuanya ikut, sepando ikut, bakul tahu ikut, bakul slayer ikut, bakul sepando ikut, sampai gagang pancing laku di situ. Apalagi kalau yang dipanggil Habib Syekh datang semua, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Gok ya Hanan, lo Raisa muni Raisa, metune tetep gok angel. Sing iso mung Habib Syekh tok. Oh itu putih-putih semua. Terus ada juga yang nggak putih tapi hitam-hitam semua sholawatan. Biasanya mafia sholawat. Gus Ali gondrong ngene. Gondrong rambutnya ngono. Segala yang ada dalam hidupmu. Wonten kita sholawatan kita. Sholawat sebelum mati. Oh iku KPRI King melu apa kabeh melu. Roda ekonomi berputar, bangsa dan negara terjaga. Tidak mungkin ada yahuddu ala ta'amil miskin, laku. Terus kemudian ketika merawat para gurunya yang sudah meninggal, doakan bareng-bareng. Kalau gurunya deket, kumpul bersama. Ini son laku. Jari mau ben krungu ramuni ternyata. Oh dalang nemene, tak pikir muni. Balik juga. Wes ora. Lah ini akhire khol, ingkung payu, ayam payu, besek laku, nasi kotak laku, roda ekonomi pasar berputar, kelengkeng laku, kurma laku, semongko laku, semua laku, pasar bergerak. Begitu gurunya jauh, bus pariwisata berangkat laku semua. Begitu sampai di makam para wali lapar, nasi laku semua. Nyambut tamunya wali dodol sego payu, dodol katok payu, dodol tasbih payu, semua bisa hidup di situ. Tukang ojek payu, bahkan copet bisa hidup di situ. Betapa negara membutuhkan siklus ekonomi, siklus persatuan dan persaudaraan. Engko nek wis makame para wali rukun, kiai tua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu belum selesai, datang kiainya lebih muda lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini juga enggak marah, jangan keras-keras, enggak, biasa la ilaha la ilaha illallah. Sebelahnya datang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki rung rampung, sebelah teko ngawiti ingsun. Indahnya kebersamaan di makam para wali niku. Urung rampung, sebelah pojok wis teko meneh. Teko ngono. Ibadallah, rijalallah, aghithuna
li ajrillah kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Enggak marah aja ngono, aku kok kurang rampung ora. Ana sing teko ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iki rung rampung ono rombongan siji teko, wong siji tok ora lho. Rombongane nanti iki. Ternyata nggawa speaker cilik. Rombongan saking Darussalam ditenggo-teng bis ngono ta. Pengumuman. Itu juga enggak ribut, betapa rukunnya di situ. Ya Allah, akhirnya orang Oku Timur ziarah ke Jawa, ziarah ke Jember, akhirnya ziarah ke Bangkalan, ziarah ke Jombang, ziarah ke Demak, tempat guru-gurunya bersemayam diziarahi. Akhirnya terhadap tanah-tanah di mana guru-gurunya bersemayam akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah itu. Semakin dia bergerak, semakin tumbuh rasa cinta pada bangsa dan negara. Mula ra ono santri kok tukul dari teroris sih ra ono. Karena apa? Kon ngebom Surabaya nggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Demak nggak berani, ada makamnya Sunan Kalijogo. Kon ngebom Oku Timur ora wani, wong ono makamnya guru nih. Yang lain itu nggak ziarah, nggak kemana-mana, suruh ngebom ya blang blung ae wong ora ono sing diwedeni. Loh, ini konsep sosiologi, antropologi, bagaimana merawat bangsa dan negara yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dan NU aman, nggak akan NU itu menjadi olo-olo orang-orang karena ada kiai NU yang paling top. Kalau saya ini bukan kiai NU top. Kenapa? Karena kalau pidato ini dibilang Gus waktunya telas, oh iso. Nah kiai sing paling sekti itu sapa? Khotbah Jumat loh, itu paling sekti itu. Nggak ada berani olok-olok. Interupsi tep rawani. Maka khotib ini dulu di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu jadi sarana mimbar untuk alok-alok lawan politiknya. Akhirnya di zaman itu melahirkan sebuah konsep yang sekarang diikuti. Seorang khotib harus pegang tongkat sama baca teks. Satu, biar karena khutbah itu rukun, nggak boleh begini-begini. Tapi begitu pegang teks, itakullah, sampean bayangkan, nek tongkatnya hilang, saudara Jokowi, ya pasti begitu. Wong nggak ada tongkatnya. Lah nek kiai kok gini-gini tongkatnya ngelundung. Terus baca teks. Kalau baca teks sampai teksnya lepas, disebul kipas angin, bubar itu teksnya. Makanya dipegangi. Lah kalau sudah nggak ada teksnya, maka masjid-masjid yang masih pegang tongkat jarang, bahkan tidak ada. Di situ menjadi masjid diror, tempat olok-olok musuh politik. Tapi lihatlah masjid-masjid yang tidak ada itunya. Nah, waspadai. Lo gitu. Ono rumusnya. Menggerakkan teologi dan teknologi itu berbarengan. Mana transnasional yang baik untuk Indonesia dan mana yang tidak. Lo gerak semua kayak ini. Nah ini loh, akhirnya bangsa kita terjaga. Karena apa? Para ulama pewaris Rasulullah tahu menempatkan bagaimana orang punya bekal kembali kepada Allah. Pesantren, khol, bangsa dan negara adalah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Amma ba'du. Loh, ini mukadimah. Loh, saya belum mulai ngaji. Loh, kiai itu kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Jadi kalau sudah selesai mukadimah itu amma ba'du. Tadi sudah amma ba'du belum ya? Belum ya? Lah ya berarti lagi selesai mukadimah. Lah itu lah. Ya pembukaan ku sik terus no ngaji, tapi ini baru mukadimah tok. Loh iya, ini baru amma ba'du. Sampai jangan kesusu tuh ngaji kok, ngarep PKP kok kesusu. Ya begini nih, saya kalau ngaji tak dudukkan persoalannya dulu di mukadimah. Baru nanti lah ngaji khol itu kan masih lama, masih panjang. Masih panjang itu. Lah ya, jadi kemajuan masa depan itu adalah di tangan kita.
Mau apa? Kita ngomong agama, sholat kita ajarkan, tapi belum ada yang mikirin. Karena sholat itu nutup aurat, nutup aurat itu pakai kain, kain itu urusannya pabrik kain. Sholatnya sampean urusi, pabrik ra ono sing ngurus. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddamal akharun. Nah itulah bangsa ke depan. Ini mau apa? Sampean selalu pengen punya generasi yang baik, punya keturunan yang hebat. Tapi sampean kadang lupa tempat menanam keturun. Kalau pengen manusia ke depan hebat, jangan lupakan yang sebelah sini. Jangan lupakan perempuan, karena perempuan tetap tempat menanam generasi yang baik. Kalau pengen generasinya baik, hargai perempuan. Ini tempat menanam generasi berikutnya. Makanya Allah menyatakan nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Ini perhatikan, sawah itu tempat menanam. Bagaimanapun juga sawah itu nggak boleh kotor, maka sampean harus bersih, nggak boleh banyak sampah. Makanya tugas laki-laki itu membersihkan sawah. Kalau sawahnya sudah mulai jerawatan, kasih skincare. Kalau sudah mulai kusem, bawa ke salon. Bedai yang bagus, kasih gelang yang bagus, baju yang bagus, sawah yang bagus, sedap untuk dilihat dan dipandang. Nanam juga kerasan. Kalau sawah rusak bar nandur terus lungo. Tapi ini sawahnya bagus, nandur tunggoni diisi-isi, diwatun. Tugas laki-laki ini pegang. Ini jarang kiai menyampaikan ini, karena kiai itu laki-laki, dan ini nggak enak buat laki-laki. Yang kedua, sawah ini, perempuan ini sawah itu harus selalu basah, harus banyak pupuknya, jangan sampai sawah kering. Maka perempuan sebagai sawah, tugas laki-laki mupuk, maka perempuan harus dikasih uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang, garing. Arep tuku bakso garing, nggak boleh, pegangi uang. Kasih uang, kasih rezeki. Semakin rajin menghabiskan uang, semakin banyak uang masuk ke laki ya. Senang aman bolo aku wis to. Nggih. Perempuan itu sawah itu untuk nanam, jangan sering dibakar. Kalau sawah itu sering dibakar, tanamannya mati. Maka perempuan jangan suka dimarahi, jangan suka dipanasi, nanti dia megang anak nggak sehat, megang apa nggak sehat. Maka buat dia nyaman, jangan terlalu sering sakit hati. Loh itu. Ada itu rumus hidup, tak sampaikan. Nanti keturunanmu hebat-hebat kalau ininya nyaman. Iya, perempuan jangan suka dibikin marah. Saya itu pernah, istri saya marahnya luar biasa. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara saya ngomel. Ternyata saya baru ngerasakan jadi perempuan itu gak enak. Saya pernah jadi perempuan. Loh, saya nggak pernah tahu. Saya ini pernah jadi perempuan 24 jam. Jadi saya pulang, anak saya ribet itu, rusak berantakan apa-apa itu. Saya bilang, "Dek, ini loh anak yang bantu juga sudah banyak, kok ribet kayak gini." Loh, ini kan juga anakmu, Mas. Memang kalau belum pernah merasakan jadi perempuan itu, kalau ngomel seenaknya. Lah terus maumu apa? Coba sekali-sekali jadi perempuan. Ya wes, kalau gitu aku jadi perempuan. Hitam di atas putih ya. Ya. Hitam di atas putih saya jadi perempuan 24 jam. Saya nama Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan selama 24 jam, dari jam 2 malam sampai jam 2 malam lagi, bukan 2 siang. 24 jam tertanda tangan gitu. Udah. Jangan pulang sebelum saya telepon, tambah NB beneran. Akhirnya jam 2 malam tak usir itu ya. Udah, kamu pergi sana, jangan di rumah. Ini uang 10 juta, ajak teman-temanmu, tak kasih santri sama supir yang makan sesukamu, ajak teman-temanmu makan sak senengmu. Pokoknya kamu mau menikmati selama 24 jam jadi laki-laki, aku menikmati jadi perempuan.
Akhirnya saya jadi perempuan jam 2. Begitu waktunya subuh, bangunin anak. Anak saya bangunkan, nak nyontoh ibunya. Ibunya itu nak gitu bangun. Saya sampai nak, nggak ada yang bangun. Akhirnya saya contoh ibunya dicubit. Kalau dicubit sama ibunya nangis. Kalau saya yang nyubit ditendang saya ternyata. Waduh, ini semua kan. Wes mulai emosi bapak ini. Cubiti semua nangis, wong akeh cilik-cilik gitu. Memang orang Oku itu manaan, mana aja. Iya, saya itu jarang di rumah tapi mana terus. Tak online aja mana. Kadang saya tinggal di celana lewat di bawahnya mana. Nah, akhirnya saya ditendang. Mangkel tak cubiti semua, akhirnya nangis turun, ono sing medun go pempes, ono sing ya Allah, kepala saya udah mulai pusing. Akhirnya waktunya mandi tak semproti. Seperti ibunya kalau nyemproti anaknya, ngamuk karena kepanasan. Akhirnya kepanasan, nangis. Begitu tak neng-neng terus waktunya makan, tak jejer, dulang satu. Dibuang gitu. Kok geden? Akhirnya waktunya sekolah, saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana. Karena keliru makain sepatu kakaknya ke adiknya ke kakaknya, nangis gak ada yang mau sekolah, gagal sekolah. Jam 9 rumah sudah berantakan, ada TV pecah, remote pecah, itu tembok udah ditulisi lipstik semua, Masya Allah. Lah jam 11:30 itu saya mau telepon, tapi masih harga diri. Akhirnya pengalaman, ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya begitu jam sudah nggak kuat buah umbel yang ini, ya Allah Karim. Akhirnya jam 12:30 nggak kuat, saya udah nyerah. Akhirnya tak telepon, Assalamualaikum. Nggak jawab, langsung nyerah nih ya. Nyerah nih akhirnya, ya Allah, ya deh aku nyerah, ampuni hamba aku. Ketengguyu. Oh, aku sudah pulang kok di sebelah. Ya senang mlebu nang ngomong, tak cekel tangannya, tak ambung ping 7. Sudah semenjak itu aku, ya Allah, berarti bener jari yaiku dulu. Saya pernah bilang kiai bahwa perempuan itu kalau marah ngomel itu sebenarnya buang sampah. Jadi buang sampah. Nah, sampah itu laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan buang sampah jangan tutup hatimu, karena nanti kalau tempat sampahnya ditutup, sampahnya dibuang ke tetangga. Enggak, dibuang ke mantannya. Pusing kita. Iya, makanya kalau saya bilang, akhirnya saya tahu, oh ternyata sampai itu buang sampah. Ya, makanya kalau kita kadang sekali-sekali keliru, terus kemudian istri kita ini SMS-an entah dengan siapa, nggak usah marah, karena itu pasti kekeliruan kita. Kalau kita tahu dia sedang WA-an sama mantannya, katakan, nggak apa-apa deh, aku lihat kamu WA-an sama mantanmu. Enggak mas, enggak apa-apa. WA lah mantanmu, WA lah kekasihmu yang dulu. Kalau perlu hadirkan dalam mimpi dan hatimu, hadirkan dalam mimpimu. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, baru gagal laki-laki beneran. Iya, karena laki-laki itu memang belum pernah ngerasakan. Laki-laki itu sesungguhnya lebih cinta istri daripada anak. Kata siapa laki-laki seneng anak? Bohong, Bu. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini, aku lebih mencintai anak, demi anak kita tetap bertahan, gobal. Semua laki-laki lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Hanya laki-laki pembohong yang mengatakan bahwa anak lebih dicintai daripada istri. Buktinya ada. Coba pengen bukti. Laki-laki pulang kerja, capek-capek sampai rumah, anaknya di pangku tetangga, nggak apa-apa. Coba ayo. Bahkan anaknya nggak ada di rumah, main di tempat orang lain, nggak apa-apa. Main ke kamar-kamar orang, nggak apa-apa kalau anak kita. Tapi coba kalau pulang kerja, istri kita yang di pangku tetangga, wah, itu menandakan bahwa laki-laki lebih mencintai istri daripada suami. Makanya perempuan jangan dibikin marah. Saya pernah, istri saya itu marah, namanya juga orang Oku. Jadi dek, dandan yang cantik, karena nanti kita akan menikahkan santri.
Jangan sampai kalah cantik sama santri. Habis subuh itu doanten sampai jam 6. Begitu selesai, ya Allah ayu bojoku ya. Putih kan memang orang sini, putih bersih. Saya hitam sebelahnya. Akhirnya berangkatlah pergi ke mantenan. Saya, nah istri sama anak di belakang. Di sini yang nyupir, namanya Arifin. Jalan pakai mobil, pakai AC. Jangan sampai keringetan kan ininya, AC-nya. Tahu-tahu sampai di perempatan. Tiba-tiba sinar matahari pagi itu nyorot mobil. Di dalam mobil, ya Allah, ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulutku keperucut. Iya, bin. Oh no, wedok wayu tenan itu bin. Saya lupa kalau bawa istri. Langsung ditarik dari belakang. Dasar mata laki-laki. Aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu ada perempuan udah tersembunyi masih dilihat. Tawarik sobek ini. Nanti kalau kapan-kapan tak ajak ke sini nanya tentang tragedi itu. Tawarik itu, wah, nangis deh itu. Nangis untung nggak bawa peso. Wah, kalau bawa ladeng bubar itu. Wah, ditawarik nangis, lipstiknya copot. Jadi coba takut saya gitu. Dasar mata laki-laki, untung dasar mata laki-laki. Coba kalau dasar mata kiai kan repot ya. Itu korup kalau kiai. Wah, saya kan udah terlanjur ngomong kan, saya nggak mungkin mengatakan enggak dek, nggak mungkin. Saya udah ngomong, akhirnya saya dengan terdredek itu gimana? Cara ngomong Jawa menderedak gitu ya. Gimana caranya? Akhirnya saya tahu, oh ini caranya. Ilmu mantek berbicara. Wah, ini maknanya belajar balaghah, mantek ma'ani, bayan ini gunanya. Iya dek, apa? Aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dalam mobil yang tersembunyi. Iya, tapi memang mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih terlihat. Karena aku laki-laki dek. Maka setiap perempuan yang cantik dan tersembunyi aku pasti tahu. Karena aku laki-laki. Kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Maka hati-hati yang di sini ini, tahu semua saya. Yo itu akhirnya kenduk. Gitu. Iya, tapi kalau saya nggak bisa meluluhkan pasti ditujah saya. Nah itu harus pinter laki-laki, karena ini harus tenang. Karena kalau ini tenang, generasinya bagus. Maka kalau pengen generasi ke depan bagus, pengen generasi masa depan generasi pemenang, jangan pernah sakiti hati perempuan. Nah, ono sing menyakiti hati perempuan kondo aku, Bu. Kaweplaane. Lah itu rumus. Makanya kehidupan negara-negara yang menghormati perempuannya menjadi negara-negara yang maju, negara-negara yang hebat. Selamat ber-PKP, semoga manfaat. Selamat berharokah, semoga pembukaan ngaji siang hari ini bermanfaat. Terusannya besok lagi ya, wis awan. Udah gitu aja. Matur nuwun, semoga-moga sedaya barokah. Mboten sing sepuh sing donga, wong enom itu ngene ra patek mandi. Oh, barokah Kiai adoh. Nggih sithik wae ya, tapi liyane sing sepuh-sepuh donga. Suriah donga niku mangke. Nggih. Oh, pesen siji. Bu-ibu, jangan lupakan kalau punya anak, anaknya bacakan Fatihah 41 kali setiap anak setiap malam. Kalau anaknya 10 berarti 41 kali 10 kali. Loh, gak apa-apa. Sambil lihat TV, sambil ngulek sambel, pokoknya jangan sambil di kamar mandi, sambil lele antara isya sampai subuh dicicil gak apa-apa. Ila ruhi wa jasadi anakku dul Fatihah, ila ruhi wa jasadi anakku imah Fatihah. Enggak apa-apa. Yang penting tidak sedang di WC ya. Sambil nonton TV, sambil mijiti suami, enggak apa-apa. Boleh ya. Tuh itu, tapi kalau itu Fatihahnya ke Bunyai Nafikoh. Bunyai Nafikoh itu istrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu rahasia dapurnya Kiai. Jadi makanya kadang anak Kiai itu doablek tapi doanya kuat, maka kemudian kembali menjadi baik. Nah, kalau suami mau kawin lagi, tak ajari. Ambil air ya, jangan marah.
Sudah airnya bacakan ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Bila perlu jak ngomong air, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah nopot Mas arep nikah lagi, diinstal ini airnya. Bila perlu air ini dinyanyikan lagu kenangan berdua. Apabila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara akan sepiring berjajak kita berdua, tidur pun setikar bersama. Angkat itu nicu kalau yang muda-muda lagunya bisa beda. Membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa dan sepi. Panggonan itu digoleki ya. Laki-laki kalau sudah menikah apa aja enak, udah. Jangankan ludahnya tempatnya enak, jangankan kencingnya tempatnya jadi cari. Ya Allah, lo ini apa? Lo ini ngajimu ya, tuh ini lo problem-problem kehidupan. Engkau terusan ya, besok kapan-kapan. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasirna. Ridhaka ya Allah, bismillah ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatana talamidan ahlil ilmi ahlil khair ahlil ibadah ahlil qalam sabun qiyam. Ridhaka ya Allah, bismillah ya Allah. Ilahi ya karim tamim bina'ana hadzal ma'ad ya Allah. Tamim bina'ana ya Allah, ilahi ya karim tamim bina'ana ma'ad salam ya Allah. Bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina ilahi ya karim tamim bina'ana bijahil Mustafa sahil alaina bijahil baina ummatina masyayikhi masyayikhina wa jadidina salam ya Allah wa usuli maghfirah wa ghfirlah warhamna Allahumma la tahrimna min taqina wa ghfirna lahum Allahumma la tahrimna min jinan Allahumma la tahrimna min jannati Muhammadur Rasulullah ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وصحبه بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عندما سبحانه الله صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalian Allah minta. Ibu baca ulang